Halo guys, nama aku Hasbi Aska dan ini adalah tanggal 16 Agustus. Jadi seperti biasa kita akan mendaki dan kita akan 17-an di gunung. By the way, gunung yang akan kita daki yaitu Gunung Prau via Patak Banteng. Kenapa kita pilih Gunung Prau? Ya karena gue belum pernah ke sana dan gue pengen nyoba gitu aja sih. Gue berangkat dari rumah sekitar jam 2 siang dan sampai sekitar jam 7 malam. Di sini pas kita sampai kita langsung registrasi untuk parkir dulu dan kita bayar sebesar 10.000 per malam. Jadi kita 2 malam jadi ya 20.000. Nah, by the way di base camp rame banget sampai ya numpuk lah gitu. Nah, sampai base camp kita langsung ngambil formulir pendakian. Nah, syarat pendakian ini kita harus membawa surat keterangan sehat dan fotokopi KTP. Nah, kalau sudah ada fotokopi KTP dan surat sehat, kita langsung ngambil formulir dan kita isi lembar demi lembarnya. Nah, setelah diisi semua, kita diharuskan cek suhu dan hasilnya akan ditulis di bagian fotokopi KTP. Nah, setelah cek suhu, selanjutnya petugas akan mengecek barang-barang kita. Nah, setelah semuanya sudah, lalu kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian registrasi. Di sini per orangnya bayar 25.000. Jadi gue 2 orang jadi 50.000. Selesai registrasi, kita diberi panduan apa saja yang tidak boleh dilakukan di kawasan Gunung Prau. Ya guys, kita lagi nunggu sarapan dulu. Lagi dimasakin telur sama bibinya. Sumpah di luar banyak banget sih. Kayaknya kita mulai mendaki tuh jam 9 atau jam 8 sih. Sekarang sih udah jam 7 sih. Paling jam 8 lah. Teman lagi siap-siap. Ya udah, tinggal registrasi udah semua. Tinggal kita nanti 17 di atas gunung. Setelah makan, kita langsung persiapan pendakian. Dan di sini masih banyak pendaki yang baru datang dan belum melakukan registrasi karena masih ditutup. Jadi numpuk di base camp. Halo guys, kita akan mulai pendakian. Kita akan berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Kan Islam semua, Bun. Kau lu berdoa. Semoga tidak diberi kabut, amin. Amin. Guys, jadi kita masuk ke treknya tangga. Ini gue paling males trek tangga, ya enggak? Sangat menguras tenaga. By the way kita itu apa ya, lewat jalur via Patak Banteng yang katanya sih super hit, tapi emang gimana ya, ramai banget sih ya. Lu pengen lihat tuh jalannya guys, sumpah ini dengkul sih Patah. Cibo. Kelas kan ada, Bok. Hah? Gak apa-apa lah. Duh, missing aja. Tuh guys. Sumpah capek banget, cok. Perjalanan baru 10 menit, si Topok udah kerasa encok. Tapi by the way di sini sih indah banget pemandangannya. Sini tuh kan trek tanah ya, tapi sama-sama juga sih tangga, cuma ya agak landai sedikit dan nggak terlalu capek. Yuk, by the way masih apa ya, masih banyak pendaki yang belum mulai naik karena masih ngumpul di base camp. Tahu kan persyaratan
persyaratan di base campnya tuh agak banyak, agak ribet lah. Dan sekarang tuh jam 8, jadi kita mau start naik jam 8. Tadinya mau jam 9, tapi kita mau santai-santai nanti di puncak. Oke. Di sini kita ketemu adik-adik gemes guys. Mereka mau berangkat nugas mungkin, nggak tahu sih. Ada 3 gadis desa guys. Gini nih, kalau jalur tangga tuh gimana ya, capeknya double. Indah kali. By the way, di base camp perahu di base camp Petak Banteng sumpah ramai banget. Nah guys, kalian bisa lihat tuh parkiran. Gila sih, anjir, banyak banget. Bisa lihat kan? Mana sih? Oh itu tuh, ini banyak banget. Jadi kenapa kita melakukan pendakian di tanggal 16 ini? Ya kalau kita pengen di puncak di tanggal 17. Karena guys, di desaku tuh apa ya, nggak ada acara apa gitu, jadi gabut juga lah. Daripada gabut tuh mending kita kan muncak. Lagian kan sudah dibolehin, yang penting kita mematuhi protokol kesehatannya gitu. By the way, nggak pakai masker, maaf ya, karena ya nggak ada pendaki lain juga, dan juga ngap. Nah, setelah melewati trek tangga beton, terus sedikit melalui trek tangga tanah, lalu di sini kita langsung disajikan dengan trek batu ya guys ya, tapi batunya landai datar, jadi nggak terlalu capek gitu. Nih kalian bisa lihat, jadi batu-batu kayak gini tertata tersusun rapi gitu, jadi nggak terlalu capek lah. By the way, kemarin tuh kita di jalan banyak banget ketemu pendaki yang nggak tahu dari mana. Di jalan, masih jalan, kebanyakan itu ke Sindoro. Pas nanya, kemana bang? Sindoro. Kita tuh tadinya mau agak berubah pikiran nggak jadi ke perahu, tapi karena ya niat dari rumah kita udah mau ke perahu, ya kita harus ke perahu lah. Tadinya tuh kita tuh bareng teman-teman yang kemarin di Cikuray. Nah, kita tuh udah rencana mau 17-an di Merbabu, udah di planning, tapi sampai tanggal kemarin masih belum ada pembukaan untuk Gunung Merbabu. Jadi ya mau nggak mau gue sendiri milih ke gunung lain lah. Cuacanya sih nggak terlalu panas karena kehalang kabut juga. Kita harus tetap lanjut. Sebentar lagi kita ke pos 1. Pos 1 ya? Deket sih. Dari base camp ke pos 1. Katanya di sini nih pos 1. Tapi nggak tahu. By the way, kabutnya agak tebal di sebelah sana, tapi tuh, di sana agak tebal. Di sana cerah. Nah guys, di sana kita belok kiri, cok. Kita belok kiri langsung ke pos 1 Sikut Dewo. Das. Di sana kabutnya tebal. Itu tadi pos 1 untuk pengecekan, tapi nggak ada orangnya. Nggak tahu. Udahlah, kita langsung ke atas aja. Lagi tangga tanah, guys. Jadi dengkulku tuh di sini ada warung tapi tidak berpenghuni. Kita diam dulu di sinilah. Kita mau ambil masker dulu karena
mulai banyak pendaki. Oke, guys, kita lanjut. Oh ya, ada tenda. Jadi kalau pakai masker tuh anjir, ngap guys, ngap. Sangat tidak nyaman sih, tapi nggak apa-apa. Karena kita harus mematuhi protokol kesehatan. Meskipun gimana ya. Oke lah. Kita lanjut. Dan di sini masih tangga batu. Sumpah, kalah capek naik tangga guys, sumpah. Semoga besok di tanggal 17-nya suasananya cerah, view-nya bagus. Kan di hari spesial itu kita apa ya? Ulang tahun negara kita. Yuk, turun kan? Tuh guys, dia turun, kita naik. Tuh guys, jadi itu ada trek apa ya? Trek kantong. Terus ada kayak ada flying fox aja. Gak tau buat apa sih. Si topok lama banget aja. Aduh ya, kabutnya masih tebal, nggak tahu sih puncaknya yang mana, nggak kelihatan anjir. Tapi kata bapak-bapak basecamp tuh sekarang tuh nggak di kota guys. Yang kemarin kan di kota berapa, 500 kayaknya, 500 tenda. Sekarang tuh nggak ada kota gitu. Cuma ya emang ribet banget sih. Apalagi kalau kita berangkat banyakan, ngurus surat-surat kayak registrasi tuh, susah banget, lama. Karena kan banyak ya. Otomatis ya harus ngisi satu-satu. Untung gue sih cuma berdua, jadi cepat lah. Belum lagi cek barang tuh harus dibuka, harus yang ngecek tuh harus benar-benar lihat, gak bisa cuma bawa SB di bawah, tapi harus benar-benar diliatin gitu. Meskipun kita bawa tapi nggak diliatin, tetap harus kita liatin. Meskipun di bawah dibongkar semua carrier dibongkar. Gak tahu sih di gunung lain gini atau enggak. Cuma ya gimana sih, perahu kan kayak gimana ya, best view gitu loh. Jadi wajar aja sih. Nyampe pos 2. Rame. Banyak banget orang. Yuk lanjut. Sampai pos 2 udah mulai banyak pendaki yang turun guys. Jadi kita istirahat sebentar sambil nunggu jalur yang agak sepi. Kita install dulu. By the way ada bangku. Sambil nunggu si topok masih di belakang. Dan masih banyak pendaki yang turun, gila. Rame banget kayak pasar. Bentar lagi kita ke pos berapa, Pok? Pos 16. Lagi pos 3 guys, kita lanjut. Sampailah di pos 3 dan kita duduk-duduk sebentar sambil nunggu pendaki yang masih banyak turun. Pos 3 cacingan. Cacingan sih. Sekarang jam 10, setengah 11. Setengah 11 sangat nyantai. Tadi di bawah ya guys ya. Di situ tuh istirahat 1 jam nunggu si dia nih. Bukan nunggu saya, Lama banget ini. nunggu orang macet. Lemah. Coba kalian ke perahu. Macet. Aduh, coba. Macet banget ya? Macet. Aduh, Kelebihin jalan raya. Gila tuh. Lalu kita lanjut lagi menuju puncak. Nah guys, jadi dari pos 3 menuju pos 4
treknya tangga seperti biasa. Tangga katanya sih 20 menitan lagi, tapi kalau kita yang ngedaki sih 1 jam. Kamu ada yang cacingan. Aduh. Yuk kita tuh masih bebatuan. Kita istirahat dulu menuju ke puncak, dan jalannya masih batu tangga. Ini kita mau tuker carrier karena dia cacingan. Kagak. Dia Udah cacingan nyobain guys. carrier gua. Dia lama banget guys. Ya, kayak mau hipo. Jadi kita tuker carrier dulu dan nunggu jalan agak kosong. Karena ya masih banyak. By the way, ini kabutnya masih tebal. Lemah ampet anjing, minta tuker carrier ini. Carrier SD. Aduh. Yuk gas, kita menuju aja, usah dengar. Anjing mini kenapa? Tuh kan, baru juga 5 meter. Minta istirahat pula kau nih. Yuk kita lanjut. Nampaknya kita nyampe puncak sih setengah 12. Kayaknya. Ya guys, jadi hanya 5 menit lagi menuju ke pos 4 ke puncak. Treknya tangga. Jadi, capek banget sih. Oke, nanti kita ketemu di puncak. Ya guys, gue lagi istirahat di ini guys, di pos zona sinyal. Konon katanya sih ada sinyal di sini. Ya, tapi jangan berharap lebih lah. Mentok-mentok ya 3G juga susah anjir. Tapi ya buka WA ya bisa. Jadi ini telah ditangkap Ada apa macan sih? tutul. Ya, katanya ada maling guys, tapi nggak tahu benerannya. Wah, banyak tenda guys. Di sini ada tenda keren. Tenda kita ngampas. Jadi kita nyampe di sini tuh setengah 12 pas. Perjalanan 8, 9, 10, 11. 3 jam setengah karena banyak istirahat. Biasa ada yang cacingan. Saatnya kita cari lahan. Semoga aja dapat ya guys ya. Ya guys, kita udah menemukan lahan yang mungkin kita memang bagus karena di sana Sindoro Sumbing dan di sini nggak ada apa-apa. Kita sama teman dari Kuningan. Jadi kita bangun tenda.